Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode Jumpa Penulis, di mana Bernika bertemu dengan penulis untuk berbagi pengalaman, cerita, dan memberikan informasi untuk kalian semua nih yang mau jadi penulis hebat, sukses. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman penulis, sekarang kita udah bersama Kak Muhammad Adi Guna Bima Sakti. Benar begitu ya, Kak? Ya, Ya, bagaimana nih Kak kabar hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya lagi apa nih Kak sekarang kalau boleh tahu? Kalau sekarang kan saya kebetulan hakim di Jayapura, jadi saya hakim di Petun. Jadi mungkin sibuknya biasa sibuk sidang. Oke Kak, langsung aja nih bisa dikenali dengan nama Kakak atau alamat ke teman-teman penulis Gopedia. Ya, oke. Jadi teman-teman semua, saya Muhammad Adi Guna Bima Sakti, biasa dipanggil Bima. Profesi sekarang hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Kalau untuk domisili, sebetulnya saya domisili di Jakarta, di Condet. Jadi sebenarnya saya orang Condet, tapi dinasnya di Jayapura. Terus kalau kesibukan sekarang sama sih, dari sehari-hari ya sidang aja paling. Tapi kalau misalkan lagi ada waktu kosong biasa nulis. Kalau nulis itu biasa paling nulis tema tentang hukum, terus sama sastra juga sih. Sastra juga tertarik sebenarnya. Makanya saya sempat nulis buku juga soal antologi puisi sih. Kumpulan puisi yang saya pernah buat terus saya publikasi di Guepedia juga kebetulan kemarin gitu. Paling itu sih. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Kak di Jayapura ya? Kalau saya di Jayapura baru 2020 kemarin, waktu awal pandemi itu sekitar bulan Juni lah. Jadi semenjak awal pandemi Kakak dipindah dinas begitu? Iya, betul. Dan sudah kembali ke Jakarta atau belum nih? Belum. Kalau hakim itu kan dia rotasinya setiap 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi nanti setelah 2 tahun dipindah ke tempat lain lagi. Gitu. Jadi rotasinya tiap 2 tahun. Oh, cukup lama ya, 2 sampai 3 tahun. Iya. Dan itu pindah dinas, bukan kembali ke Jakarta begitu? Pindah dinas. Jadi saya sebelumnya di Makassar, dari Makassar terus pindah ke Jayapura. Wow, seru nanti belum tahu lagi pindah kemana. Seru sekali kan tapi kayak gitu ya, bisa keliling-keliling Indonesia. Kalau hakim pindah-pindah. Wow, luar biasa. Itu bonusnya ya Kak, bisa ke Makassar, ke Jayapura. Iya benar sekali. Langsung nih Kak, kita bahas buku Kakak. Buku Kakak yang pertama, Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara. Buku kedua, Ada Negara Dalam Keadaan Darurat, kontekstualisasinya pada penanganan pandemi coronavirus di SEASE. Yang ketiga, Sengketa Tata Usaha Negara Khusus. Yang keempat, Langit Skandinavia, antologi puisi. Yang keenam, Akidah dan Syariah Islam. Ini kalau saya lihat nggak satu tema ya Kak, ada yang tentang hukum, ada puisi juga ada, bahkan agama juga ada. Bisa diceritain nggak Kak satu-satu dari buku yang pertama? Jadi kalau buku yang pertama sebetulnya ada lagi, waktu itu saya tulis sama teman, tapi penulis utamanya teman saya dulu, namanya Ayu Anissa. Jadi nanti bisa dilihat ada buku judulnya itu kedudukan personal garantor dalam permohonan kepailitan. Jadi kalau buku yang tadi itu yang hukum acara pada peradilan elektronik pada peradilan tata usaha negara itu buku yang kedua sebetulnya kalau yang di Goepedia ya, tapi kalau di penerbit lain ada beberapa lagi. Jadi kalau untuk buku yang hukum acara peradilan elektronik itu sebetulnya itu tuh kumpulan tulisan. Jadi ada beberapa penulis di situ. Kemudian kita menulis satu tema, jadi semacam ini sih. Kalau di puisi kan kita kenal antologi. Nah, kalau di buku-buku literatur itu kita tulis bersama, namanya kayak model bunga rampai gitu. Jadi kalau di sana isinya tuh bunga rampai yang
satu tema, ada beberapa penulis menulis satu tema yang sama tentang peradilan elektronik. Nah, peradilan elektronik itu apa? Jadi kalau kita lihat kan selama ini di TV sidang itu di ruang sidang kan. Iya. Nah, kalau peradilan elektronik itu kita pakai aplikasi namanya e-court. Itu baru dikembangkan Mahkamah Agung sekitar tahun 2018. Nah, di situ ada beberapa ketentuan terkait dengan e-court yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, kemudian diganti dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Utamanya sih sebetulnya tentang tata cara bersidangnya ya, karena menggunakan aplikasi kan, jadi di situ diatur bagaimana cara mengajukan gugatan, bagaimana cara mengajukan permohonan di pengadilan, kemudian tata cara beracaranya, pemeriksaan sidang, pemeriksaan saksi seperti apa, kemudian pembacaan putusannya juga seperti apa, karena kan tidak lagi sidang secara konvensional ya, jadi kita sidangnya lewat aplikasi dan itu diatur di sana semuanya gitu. Nah, itu dibagi beberapa tema. Itu kalau buku yang pertama. Terus buku yang kedua itu terkait dengan penanganan pandemi. Sebetulnya berangkat dari konsep ini sih, negara dalam keadaan darurat. Jadi kalau di hukum tata negara itu kita kenal ada konsep namanya negara dalam keadaan darurat atau negara dalam keadaan bahaya lah. Itu kalau di hukum Belanda itu namanya SOB, Staat Oorlog en Beleg, atau negara dalam keadaan perang dan dalam keadaan bahaya. Salah satunya adalah ketika negara dalam keadaan yang tidak stabil. Kan dulu ada sempat wacana dari Pak Fajrul kalau nggak salah itu salah satu anggota KSP, anggota dari staf presiden, itu mengajukan usul bahwasanya nanti ketika pandeminya ini tidak bisa ditangani dengan penanganan yang wajar, itu bisa diterapkan yang namanya kondisi darurat sipil. Nah, darurat sipil itu adalah bagian dari keadaan bahaya atau keadaan darurat. Nah, itu buku itu membahas masalah itu, apakah layak penanganan pandemi di era sekarang itu dikategorikan sebagai keadaan bahaya sebagaimana diatur di dalam Perpu nomor 23 tahun 59. Itu kalau di Indonesia tuh diaturnya di situ di Perpu nomor 23 tahun 1959. Nah, itu juga di sana dibahas masalah teori perbandingan antara di Belanda dengan di Indonesia juga, bagaimana apakah kriterianya itu masuk, karena di beberapa negara memang kalau pandemi itu masuk ke dalam ke dalam keadaan darurat ya, keadaan darurat negara itu masuk. Kayak misalkan di Amerika Serikat itu state of emergency, dia di undang-undangnya Amerika itu masuk untuk penanganan pandemi, itu salah satu kategorinya masuk untuk keadaan bahaya. Tapi kalau di Indonesia enggak. Jadi di Indonesia itu ya kita pakai undang-undang kekarantinaan kesehatan, terus kita pakai undang-undang wabah juga, wabah penyakit penular. Jadi kita nggak bisa menerapkan keadaan bahaya, karena keadaan bahaya itu harus diatur dalam undang-undang kalau di pasal 12 Undang-Undang Dasar. Jadi presiden berwenang untuk menetapkan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya itu diatur dalam undang-undang. Sedangkan di dalam undang-undang tadi dalam Perpu nomor 23 tahun 59, pandemi atau bencana non alam, kan pandemi itu kan bencana non alam ya, itu tidak masuk ke dalam kategori keadaan bahaya kalau menurut Perpu nomor 23 tahun 59. Itu buku yang kedua. Kemudian buku yang ketiga itu yang tentang sengketa-sengketa khusus tata usaha negara. Jadi kan saya Hakim Tun nih ceritanya nih, Hakim Tata Usaha Negara. Hakim Tun itu berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Sengketa Tun itu apa? Sengketa tata usaha negara atau sengketa Tun itu apa? Sengketa Tun itu adalah sengketa antara warga masyarakat kita nih dengan pemerintah. Jadi misalkan ada izin tambang yang merusak lingkungan, nah itu kita bisa gugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Terus kalau misalkan IMB kita dibatalkan sama wali kota, itu juga kita bisa gugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Tanah kita diserobot sama orang, tiba-tiba sertifikatnya jadi ganti nama orang, nah itu kita bisa gugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi yang sekitar sengketa antara warga masyarakat dengan pemerintah itu ditangani oleh Hakim Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud sengketa khusus itu apa? Sengketa khusus itu yang sebetulnya dia tidak masuk ke dalam kategori sengketa tata usaha negara di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tapi dia diatur khusus dalam undang-undang tertentu. Misal sengketa pemilu itu kan sebetulnya sengketa pemilu itu kan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Tapi sengketa proses pemilu, misalkan seperti penetapan calon kan ada DCT ya, daftar calon tetap, itu menjadi sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun hasil pemilunya itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Itu contohnya. Itu buku yang ketiga.
Kemudian buku yang keempat apalagi sih, saya lupa tadi. Saya lupa buku saya sendiri. Buku yang keempat adalah Langit Skandinavia. Oh iya, Langit Skandinavia itu antologi puisi sebetulnya. Jadi puisi-puisi yang saya tulis dari mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Sebetulnya banyak sih puisi-puisinya, cuman saya seleksi sekitar 54 puisi saya masukin ke sana gitu. Itu sih sebetulnya gini, karena kan dulu saya sempat ada janji sama teman saya itu kita mau ke Skandinavia. Jadi kita mau di sana ya mau sekolah terus mau tinggal di sana. Tapi belum kesampaian cita-citanya. Akhirnya ya udah saya tuangkan dalam bentuk puisi. Salah satu judul puisinya itu Langit Skandinavia. Makanya antologi puisinya saya kasih judul Langit Skandinavia. Kurang lebih sih itu sih. Sebenarnya ada lagi ya yang akidah dan syariah Islam ya, terakhir ya. Ya. Nah, kalau akidah dan syariah Islam itu sebenarnya bunga rampai juga. Jadi bunga rampai akidah dan syariah Islam. Jadi itu kumpulan tulisan juga, tapi jadi gini, kalau saya bikin bunga rampai, tadi kan buku pertama juga bunga rampai kan. Kalau bunga rampai itu biasanya tulisan-tulisan saya yang sudah dipublikasi baik di jurnal nasional, jurnal internasional maupun konferensi. Nah, di buku yang tadi itu, yang buku yang terakhir itu bunga rampai akidah dan syariah Islam itu juga beberapa sudah memang semua sudah terpublikasi di luar buku tersebut. Jadi misal di bab kedua itu saya masukkan artikel konferensi saya waktu 2019 di Majelis Ulama Indonesia. Jadi waktu itu saya diundang jadi pemateri di sana terkait dengan fatwa MUI. Jadi waktu itu ada konferensi fatwa internasional keempat tahun 2019 itu barengan juga sama miladnya Majelis Ulama Indonesia waktu 2019 kemarin itu di Depok. Terus bab ketiganya, karena bab 2-nya itu saya sampaikan dalam bahasa Inggris, karena waktu itu kan konferensinya internasional, jadi dalam bahasa Inggris. Nah, bab 3-nya itu terjemahannya. Jadi bab 2-nya itu bahasa Inggris, bab 3-nya terjemahannya. Kemudian bab 4 itu tulisan saya kalau nggak salah di Universitas Indonesia. Jadi saya di situ ada 2 artikel yang saya publikasi di Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia. Yang pertama itu tentang kedudukan pelaku riddah atau orang yang murtad dalam hukum Islam. Kemudian yang kedua itu terkait dengan perkawinan beda agama. Jadi bagaimana perkawinan beda agama itu dalam hukum di Indonesia itu seperti apa. Itu kemudian ada juga jurnal saya yang saya publikasi di UIN Suska itu di Riau. Suska itu Sultan Syarif Kasim kalau nggak salah. Universitas Sultan Syarif UIN Universitas Islam Negeri Syarif Kasim di Riau. Itu tentang zakat penghasilan dalam perspektif fatwa MUI dan dalam perspektif Yusuf Qaradawi. Jadi kan Yusuf Qaradawi sempat nulis buku tentang zakat. Itu salah satunya membahas tentang zakat penghasilan. Nah, itu saya komparasi antara fatwanya MUI dengan fatwanya Yusuf Qaradawi mengenai zakat penghasilan. Paling itu sih dari 6 buku yang sudah saya tulis di Guepedia. Tapi kalau buku yang pertama itu saya sebagai editor sebetulnya yang tadi saya bilang tentang kepailitan itu. Jadi nggak masuk di situ kan. Paling itu sih. Ya, benar sekali. Berarti rata-rata buku yang kakak buat ini sesuai dengan pengalaman kakak begitu ya? Iya. Rata-rata. Jadi kalau saya nulis biasa dari keresahan dulu sih. Jadi resah tentang apa nih? Tulis, nanti bikin kerangkanya dulu baru ditulis gitu. Sampingan sebagai pekerja hakim gitu ya, sebagai penulis. Iya, betul. Terus kakak sendiri kan katanya hakim dan apakah bekerjanya online atau bagaimana kak? Jadi tadi kalau misalkan sidang itu sekarang kan online, tadi saya bilang yang lewat aplikasi e-court itu. Nah, jadi kalau sidang itu beberapa ada agenda-agenda yang memang online, seperti misalkan jawab-menjawab, ada pembacaan gugatan, pembacaan jawaban itu online semua. Terus penyerahan kesimpulan, terus pengucapan putusan juga itu online. Tapi untuk pemeriksaan saksi kita tetap sidang biasa. Saya pakai toga, sidangnya terbuka, orang-orang hadir di persidangan gitu. Oh, jadi tidak semuanya online begitu ya, Kak ya? Ya, karena untuk pembuktian belum bisa. Lalu apakah berjalan efektif kalau seperti itu, Kak? Kalau selama ini sih, kalau pengalaman saya efektif sih, karena kan kita juga ini ya, pandemi juga kan, jadi emang kebutuhan sebetulnya. Nah, ini juga lagi dicari formulasi, gimana caranya pembuktian itu, agenda pembuktian pemeriksaan alat bukti itu lewat online juga. Karena kan pemeriksaan surat itu kan kita harus cocokin antara surat fotokopi yang diserahkan sebagai bukti dengan aslinya kan. Nah, itu gimana caranya kita bisa mencocokkan aslinya tapi secara online gitu loh. Itu belum nemu formulanya Mahkamah Agung, makanya masih dicari. Oh, gitu jadi, sih.
Jadi masih mau menggunakan secara online gitu ya? Ya, masih dicoba. Gimana caranya biar kita bisa online 100% gitu. Oh, seperti itu. Lalu menurut kakak sendiri bagaimana nih keadaan pandemi yang sekarang? Apakah sudah menurun atau bagaimana nih kalau menurut kakak sendiri? Nah, kalau menurut saya nggak tahu ya, karena saya bukan orang kesehatan kan. Cuman kalau kondisi, jadi gini, kalau saya lebih menyoroti masalah kebijakannya aja mungkin ya, karena itu yang saya tulis juga di buku saya lupa buku tadi, buku yang tentang negara dalam keadaan darurat itu ya. Ya, jadi kalau di situ tuh gini, terkait dengan penanganannya sebetulnya kan ini kondisinya naik terus ya. Jadi kalau misalkan negara mau menerapkan keadaan darurat seperti di Amerika, sebetulnya bisa. Caranya gimana? Ya presiden membuat perpu, membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena perpu nomor 23 tahun 59 itu nggak bisa dipakai untuk keadaan darurat. State of emergency itu nggak bisa diterapkan kalau dengan PP nomor 23 tahun 59. Jadi kalaupun misalkan nanti diterapkan kondisi darurat sipil, itu bisa aja sebetulnya. Jadi kita semua benar-benar di rumah, nggak keluar, kayak di Prancis gitu. Di Prancis itu kan dia dikasih denda atau di penjara kalau misalkan orang keluar rumah gitu, diawasi sama militer. Itu. Jadi kalau misalkan memang mau diterapkan seperti di Prancis, ya monggo-monggo aja, tapi orang keberatan atau enggak gitu. Orang mau cari makan kan jadinya susah gitu. Makanya ini perlu pertimbangan yang masak sih, karena ekonomi kita juga lagi kurang baik kan, masuk masa resesi malah. Paling itu sih kalau dari segi kebijakan ya yang bisa saya tanggapi. Tapi kalau dari segi penanganan pandeminya sendiri, ansih dari kesehatan saya nggak paham karena kan saya bukan orang kesehatan. Itu. Berarti menurut kakak bagaimana nih? Harus di rumah aja atau gimana? Kalau di rumah aja, kalau penanganan yang lebih efektifnya. Oh, kalau yang efektif ya kalau misalkan dari kita kesadaran sendiri sebetulnya lebih baik di rumah aja. Tapi kalau untuk pekerjaan ya kan kita mau nggak mau harus keluar kan. Kayak misalkan saya dari 2020 kemarin waktu lebaran saya nggak pulang misalnya karena memang ada larangan mudik. Terus nanti juga nih kita tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei kan ada larangan mudik juga. Yaitu ditaati lah. Jadi selama aturan atau kebijakan dari pemerintah itu memang baik dan memang tujuannya untuk menangani pandemi ya sudah kita ikuti saja. Gitu. Jangan neko-neko ibaratnya. Kalau ada vaksin kita ikut vaksin. Kecuali kalau memang keadaan fisik kita nggak memadai untuk divaksin, misalkan tekanan darah lebih dari 140/90 itu kan nggak bisa divaksin, ya udah nggak ikut vaksin. Tapi nanti ketika kita udah daftar vaksin ternyata nggak lolos kriteria untuk divaksin, ya udah. Tapi kalau misalkan memang ada kesempatan vaksin ya vaksin, karena itu buat kebaikan bersama kan. Gitu, sarannya sih gitu. Tapi menurut kakak apakah di tahun 2021 ini pandemi akan berakhir atau gimana? Kalau menurut kakak sendiri ya? Wallahualam sih. Ini kalau saya sih wallahualam. Cuman intinya gini, kalau lihat dari trennya sebetulnya pandeminya masih agak lama. Karena trennya kan naik ya. Kecuali kalau misalkan memang kita semua udah terbiasa gitu. Kayak kan gini, jadi kalau dulu kata Pak Yuri, jubirnya Satgas Covid, Pak Yuri kan bilang gini, kalau dulu di podcastnya Deddy Kobuzer saya pernah nonton sih, Pak Yuri bilang gini. Jadi virus yang sekarang beredar itu flu harian, flu seasonal flu atau flu musiman yang kita biasa bersin itu sebetulnya sekarang juga udah H1N1, flu babi yang dulu kita kenal sebagai flu babi. Itu sekarang udah jadi seasonal flu gitu, udah jadi biasa. Nah, bisa jadi nanti ke depan mungkin bakalan jadi seasonal flu juga si COVID ini. Karena kan dia virus corona kan. Corona sebetulnya kan nggak baru. Nah, yang sekarang beredar ini kan novel coronavirus kan, coronavirus yang terbaru gitu. Makanya nama ilmiahnya kan nCoV. Novel coronavirus gitu loh. Jadi karena dia coronavirus tapi yang model baru makanya dikasih nama novel coronavirus. Nama penyakitnya COVID-19 gitu. Coronavirus disease 2019. Berarti kita itu. Jadi kalau masalah ya akan terus berdampingan dengan coronavirus ini ya? Bagaimana? Ya kalau misalkan dibilang berdampingan ya kita harus terima kondisi aja. Ibaratnya kalau kata orang stois kayak misalkan Marcus Aurelius bilang, yang bisa kita kendalikan itu kan yang ada di dalam diri kita, yang di luar itu nggak bisa. Makanya ketika kita ada menghadapi satu kondisi yang di luar kontrol kita, ya yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Misalnya contoh ya, ketika kita keluar rumah dalam kondisi pandemi ya kita pakai masker.
terus kita pakai hand sanitizer juga, atau kita cuci tangan dengan sabun. Itu kan kondisi-kondisi yang bisa kontrol dari dalam diri sendiri. Kecuali kalau misalkan kita sudah usaha terus tiba-tiba kena juga, ya itu kan Allah alam ya, karena itu kan udah kehendak Tuhan, udah di luar kuasa kita juga. Kalau untuk kondisi-kondisi yang di luar itu kita nggak bisa kontrol, masalah pandemi, terus masalah yang lain-lain itu nggak bisa. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, gimana cara kita menjaga kesehatan, gimana kita mencegah adanya penyakit yang masuk dalam diri kita, meningkatkan imunitas, itu kan sebetulnya pilihan kita, gimana kita mau menerapkan itu atau tidak. Kalau kita mau terapkan ya syukur, kalau enggak ya sudah masing-masing. Tapi yang jelas intinya pemerintah sudah punya kebijakan, ditaati kebijakannya, selama itu baik ya kita ikuti aja. Mau imunnya tinggi ya kita makan yang baik. Terus kalau misalkan kita mau imunisasi ya imunisasi gitu loh. Jangan sampai kita malah jadi merugikan negara kan, karena kita jadi carrier atau kita jadi orang yang bawa penyakit gitu loh. Gitu sih paling. Ya benar. Jadi berdampingan lah. Ya soalnya gimana ya, di luar sana masih banyak nih Kak yang masih tidak menggunakan masker, atau kayak seperti supir-supir angkot gitu. Mereka tuh nggak peduli gitu akan coronavirus ini. Itu gimana kalau menurut Kakak? Memang agak susah juga sih, kayak misalkan contoh ya, ini kita ambil realita aja sih ya, nggak perlu muluk-muluk orang yang di kantor gitu kan, karena kalau misalkan saya nih kerja di kantor, mbaknya juga mungkin kerja di kantor, ya kita nggak perlu lihat jauh-jauh deh, dari sekitar kita aja banyak pemulung, misalnya pemulung, pengemis, yang kita kategorikan sebagai orang-orang gembel di jalan, orang-orang yang kurang beruntung lah ibaratnya. Itu kan mereka memang nggak semuanya bisa mengakses hal itu gitu loh. Kita yang bisa ya kalau bisa kita terapkan. Mereka jangankan buat beli masker atau jangankan buat beli hand sanitizer gitu kan, buat makan aja mereka susah. Makanya memang perlu dimaklumi sebetulnya ketika mereka masih keluar rumah, masih mencari makan gitu. Ya memang karena kebutuhan mereka juga. Kalau misalkan kita mengeluh jangan keluar rumah dong, ya susah juga, karena memang mereka ya orang-orang yang jadi ojek online, atau orang-orang yang jadi ojek pangkalan, atau orang-orang yang keliling-keliling asongan, pedagang asongan, kan agak susah juga kalau misalkan kita batasi gitu. Jadi memang kalau pemerintahnya belum ada turut campur untuk mengintervensi kesejahteraan masyarakat, ya sudah biarkan masyarakat bergerak mau nggak mau, karena memang perut harus diisi kan. Nah itu juga pentingnya peran negara. Jadi ketika kita membicarakan peran negara, kalau kata Philippus Hajon itu ada 3 tingkatan. Salah satu tingkatan yang paling tinggi itu adalah ketika negara bisa mengintervensi kesejahteraan masyarakat itu secara menyeluruh, baik dari aspek-aspek yang sifatnya kesejahteraan pribadi maupun kesejahteraan yang sifatnya kepentingan umum atau al-khamen belang. Jadi gitu, gimana caranya kita berdampingan dengan COVID ini ya, selain peran dari negara, kita juga harus ngambil peran individu masing-masing. Dan jangan juga kita nyalahkan orang, misalkan kok orang itu masih bisa berkeliaran, ya memang dia punya keperluan pribadi gitu yang nggak bisa kita halangi, kecuali kita bisa bantu. Misalkan ada tetangga kita yang ekonominya kurang baik, terus dia kerja keluar, daripada dia kerja keluar kita bantu, itu lebih bagus lagi gitu. Paling itu sih. Ya benar, karena orang-orang yang di bawah yang kerjanya memang di lapangan gitu ya, itu memang mau gimana lagi, dia mencari mau gimana lagi makan dan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya seperti itu ya Kak. Betul. Dan kita sebagai orang misalkan yang berkecukupan, kalau misalkan kita bisa membelikan masker atau hand sanitizer, nah saya suka salut gitu sama orang-orang yang membagikan itu, karena ya mereka untuk makan aja nggak bisa. Jadi alhamdulillah kalau misalkan masih ada orang yang bisa membagikan hand sanitizer atau masker itu sendiri. Betul. Lanjut nih Kak, bahas buku yang terakhir. Nah kalau kakak sendiri, pernikahan beda agama itu bagaimana? Oh, kalau pernikahan beda agama ya, ini sebenarnya agak klasik sebetulnya, karena gini. Jadi sejarahnya dulu itu kan ketika belum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, hukum perkawinan kita itu kan tersebar. Di KUH Perdata ada, di buku 1 KUH Perdata atau di Burgerlijk Wetboek. Kemudian ada lagi yang namanya GHR, Gemengde Huwelijk Regelmen, atau perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran atau salah satunya perkawinan beda agama itu diatur di sini, di Gemengde Huwelijk Regelmen atau Regelmen
perkawinan campuran. Terus ada HOCI juga, Holy Ordonansi for Kristen Indonesia. Ini ordonansi perkawinan buat orang-orang Kristen di Indonesia Timur sebetulnya. Jadi sebetulnya dulu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tuh peraturannya tersebar di zaman Hindia Belanda dulu. Sampai tahun 74 baru diberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang di pasal 56-nya itu diatur tentang perkawinan campuran antara, nah ini dia nih. Kalau dulu kan perkawinan campuran itu macam-macam ya, antara orang misalnya ya antara orang Islam dengan orang non-Islam itu juga terkategori sebagai perkawinan campuran, kawin beda agama lah intinya. Itu karena dia bercampur antara hukum yang A dengan hukum yang B, antara hukum Islam dengan hukum Kristen itu bercampur, makanya namanya hukum perkawinan campuran. Kemudian apalagi perkawinan yang beda suku, itu termasuk hukum campuran juga, karena tiap suku kan beda hukum adatnya. Kemudian apalagi beda kewarganegaraan. Kalau beda kewarganegaraan itu udah masuk ke hukum perdata internasional, itu udah beda kewarganegaraan, artinya hukumnya juga beda. Nah, hukum perkawinan campuran yang diatur zaman dulu itu semuanya, tiga-tiganya nih. Baik hukum antar golongan, tadi yang beda suku, hukum antar golongan atau HAG, ada hukum antar agama juga, terakhir ada juga hukum antar negara. Jadi udah beda 3 nih. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 56 itu dibatasi yang diakui oleh negara di pasal 56 hanya yang berbeda kewarganegaraan. Karena sekarang kalau misalkan hukum adat itu sebenarnya kan masih berlaku, tapi kan hukum perkawinan itu kan dia lihatnya dari agama kan, karena di pasal 2 Undang-Undang Nomor 174 itu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinannya. Jadi yang diakui sama negara itu hukum agama, hukum adat itu sudah dianggap terserap dalam hukum agama. Itu kalau yang sekarang ya, kalau yang dulu masih terpisah hukum agama dan hukum adat. Nah, kemudian di pasal 56 tidak diakui lagi yang namanya perkawinan beda agama. Karena apa? Balik lagi ke pasal 2. Kalau agamanya membolehkan dia untuk melakukan hukum perkawinan campuran, boleh berarti. Kayak misalkan contoh mungkin ya di agama lain itu boleh, tapi kalau di agama Islam sebetulnya ada yang membolehkan, karena kan di Quran juga kan untuk laki-laki itu dia bisa menikahi wanita-wanita dari kalangan ahli kitab, atau kalau kita tafsirkan ahli kitab itu kan berarti orang Nasrani dan orang Yahudi. Tapi kalau kita lihat dari kompilasi hukum Islam, perkawinan campuran yang beda agama itu sebetulnya tidak diperbolehkan, karena syarat sahnya untuk perkawinan di KHI, di kompilasi hukum Islam itu adalah pengantinnya itu sama agamanya, sama-sama Islam gitu loh. Ketika dia beda agama kan berarti sudah tidak memenuhi syarat dalam kompilasi hukum Islam. Artinya adalah di pilihan fikih yang ada di Indonesia, kalau di hukum Islam itu perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Tapi secara umum di dalam Quran maupun dalam hadis itu boleh gitu. Nah, kalau misalkan perkawinannya itu dibolehkan dalam agamanya masing-masing, karena kan terikat sama hukum agama tadi di pasal 2, itu boleh berarti. Tapi kalau dia misalkan di agamanya nggak boleh, ya berarti nggak boleh. Dan harus dilihat dua-duanya. Nah, ini ada kasus menarik juga. Dulu Mick Jagger itu dia nikah di Bali. Di Inggris ketika saya lupa tahun 98 atau tahun 99, itu ada di tulisan saya juga di bab 2 atau bab 4 atau bab 5, saya lupa di buku itu. Mick Jagger waktu itu nikahnya di Bali, tapi dia nikahnya dengan cara hukum Hindu, jadi hukum Hindu Bali. Kemudian dia digugat cerai oleh istrinya. Dia gugat cerai, tapi kemudian oleh hakim Inggris, itu hakim Inggris menggunakan hukum Hindu Bali, karena dia nikahnya di Indonesia, berarti dia terikat sama hukum Indonesia. Kalau di hukum antar tata hukum itu namanya lex loci celebrationis, atau hukum tempat di mana ritualnya itu dilaksanakan. Karena perkawinannya dilaksanakan di Indonesia, maka dia terikat sama hukum Indonesia. Hukum Indonesia bilang apa? Tadi pasal 2, dia mengikat ke hukum agama. Nah, karena dia melakukan perkawinannya lewat Hindu Bali, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan di agama Hindu Bali. Nah, menurut hakim Inggris, ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh Mick Jagger dan istrinya pada waktu itu dalam melakukan perkawinan. Akhirnya bukannya cerai, tapi dibatalkan perkawinannya. Beda ya, kalau cerai itu kan diputus sejak saat itu. Nah, kalau ini menurut hakim Inggris itu dibatalkan, dianggap tidak pernah ada perkawinan. Makanya istrinya Mick Jagger nggak dapat harta gono gini akhirnya. Karena dianggap perkawinannya nggak pernah ada gitu loh.
Kalau cerai kan dapat tuh harta gonogini kan. Nah kalau dibatalkan tuh nggak dapat sama sekali, karena dianggap oleh hakim Inggris ketika dia menikah tidak melaksanakan syariatnya Hindu Bali gitu ibaratnya. Gitu. Menarik sebetulnya kalau masalah perkawinan beda agama itu. Makanya karena karena ini kan sebetulnya bukan yurisdiksi saya ya. Yurisdiksi saya kan tadi saya bilang tadi kewenangan Hakim Tun itu sebetulnya bukan masalah ginian. Ini kewenangannya hakim peradilan umum di pengadilan negeri. Karena kalau terkait dengan perkawinan beda agama itu terkait dengan jurisdiksinya hukum perdata, bukan hukum tata usaha negara. Nah, tapi ya itu tadi, gimana caranya kita bisa menikah beda agama atau kita menikah sesuai dengan agama, yaitu dilihat dari tadi, ketika dia melakukan pernikahan, dia pernikahannya secara apa? Kalau dia melakukan pernikahannya di Indonesia, berarti dia terikat sama hukum Indonesia. Pasal 2 tadi, dia terikat sama hukum agamanya masing-masing. Ketika dia misalkan contoh dia tadi memilih hukum agama Hindu, ya dia berarti harus melaksanakan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Hindu. Mick Jagger dia melakukan perkawinan dengan tata cara agama Hindu, tapi kemudian ketika dia melakukan gugatan cerai, ya istrinya melakukan gugatan cerai, Mick Jagger berdalih, oh nggak pernah terjadi perkawinan kok, orang dulu itu nggak sesuai sama syariat agama di Hindu Bali gitu. Akhirnya dibatalkan sama hakim Inggris gitu. Itu menarik sebetulnya. Jadi cerainya di Inggris tapi pakai hukum Indonesia gitu kan, menarik. Nah itu terkait dengan hukum perkawinan antar agama. Bisa sebetulnya perkawinan antar agama itu sepanjang dia diizinkan oleh agamanya. Selama ini kan kita lihat ya orang-orang beda agama itu keluar negeri gitu kan, nikahnya di luar negeri yang katanya boleh nikah di sana. Keliru sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena di pasal 56 jelas di situ dia berlaku hukum yang sifatnya hukum formil aja, bukan hukum materialnya. Jadi hukum formil itu apa? Misalkan harus didaftar, itu kan pendaftaran itu kan sebetulnya cuma terkait dengan tata cara aja, bukan terkait dengan syarat sah. Kalau syarat sah dia tetap tunduk ke pasal 2. Karena di situ di pasal 56 ayat 2 jelas, untuk warga negara Indonesia tetap tunduk kepada undang-undang ini. Itu. Artinya ketika dia tunduk pada undang-undang ini ya balik lagi ke pasal 2. Kalau di agamanya membolehkan ya berarti dibolehkan, tapi kalau nggak boleh berarti nggak boleh. Gitu. Walaupun di luar negeri boleh ya. Karena kan tadi asasnya itu lex loci celebrationis. Dia tunduk kepada hukum tempat di mana dia melakukan perkawinan. Tapi bagi warga Indonesia, khusus bagi warga Indonesia, dia tunduk kepada undang-undang ini. Artinya ketika misalkan nih, saya sama satu perempuan nikah di luar negeri. Kita beda agama nih, tapi kita sama-sama warga negara Indonesia. Di Myanmar misalnya, di Myanmar tuh boleh misalkan hukum kawin beda agama boleh. Di sana sebetulnya saya boleh nikah beda agama di Myanmar, tapi karena saya warga Indonesia, saya tetap terikat ke pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi saya tetap nggak boleh karena di agama saya Islam, saya nggak boleh nikah beda agama. Gitu. Jadi sepanjang hukum agamanya memperbolehkan, dia boleh. Karena walaupun kita menikah di luar negeri yang dibolehkan perkawinan antar agama menurut pasal 56, kita warga negara Indonesia tetap tunduk ke pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Harus sesuai dengan kaidah agamanya masing-masing, hukum agamanya masing-masing. Itu intinya tulisan saya yang terkait dengan perkawinan beda agama. Gitu Mbak, kurang lebih ya. Ya sedikit rumit ya kalau misalkan perkawinan beda agama. Kalau iya, rumit. Rumit lagi kalau misalkan sudah menikah lalu bercerai. Betul. Yang tadi saya mendengarkan sedikit ya. Jadi kalau misalkan sudah nikah, kalau bisa banget nggak usah cerai ya. Karena betul. Dari proses aja tuh dari ribet banget perkawinan beda agama itu. Ya. Lalu kalau misalkan saya mau menikah dengan agama Hindu begitu, bisa atau tidak kalau misalkan saya sendiri Islam? Gini, kalau perempuan itu kan tadi saya bilang yang boleh itu di Quran itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu dia bisa menikah dengan wanita dari kalangan ahli kitab. Artinya apa? Wanita dari kalangan ahli kitab itu terbatas. Kalau menurut penafsiran di Indonesia itu kan ahli kitab itu hanya orang-orang beragama Nasrani dan orang-orang beragama Yahudi. Kenapa? Karena kitab mereka itu tercantum dalam Quran, yaitu Taurat dan Injil. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin masalah Taurat berarti kita ngacunya ke Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama. Sedangkan kalau Injil itu kan 4 buku di awal Perjanjian Baru gitu. 4 buku pertama di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan Injil yang diakui sama orang Kristen sekarang ya, 4 Injil kanon. Nah, sepanjang orang-orang yang diakui kitab sucinya di dalam Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Zabur itu bagian dari Perjanjian Lama, Mazmur, kitab Mazmur namanya kalau di Alkitab, kalau di Quran namanya Zabur. Nah, itu boleh dinikahi oleh laki-laki
yang beragama Islam. Jadi orang Islam yang laki-laki itu boleh menikah dengan orang-orang perempuan dari kalangan ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Tapi di luar itu nggak boleh. Perempuan gimana? Ya nggak boleh, karena kalau perempuan muslim kan nggak, dia kan yang boleh kan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim yang kalangan ahli kitab, terbatas. Sedangkan kalau perempuan ya nggak boleh, secara kontrario, secara berkebalikan. Kalau laki-laki boleh, berarti perempuan nggak masuk kan, karena dia laki-laki aja gitu. Gitu. Kurang lebih itu. Kalau misalkan mereka sudah menikah gitu ya, kan pasti memiliki anak. Lalu ada nggak undang-undang kayak anak ini harus ikut agama ayahnya atau ayah? Nggak ada. Jadi nggak ada. Kalau agama pilihan anak. Berarti tergantung keyakinan anaknya ya, bebas gitu maksudnya. Iya, betul. Tapi kalau dari segi syariat Islam ya. Jadi ketika kalau di Islam itu ketika dia orang tuanya adalah muslim, ya anaknya otomatis muslim juga. Dilihat dari bapak sih, kalau misalkan bapaknya muslim ya berarti anaknya ikut muslim juga. Gitu. Itu kalau dari hukum Islam. Gitu. Sedikit rumit ya jika membahas perkawinan beda agama. Iya. Buat teman-teman yang sedang menjalin hubungan beda agama berarti bisa ya membaca buku kakak. Bisa. Karena banyak banget sih Kak orang-orang yang di luar sana terjebak dengan percintaan yang beda agama seperti itu. Iya. Kalau saran saya sih ya, ini saran aja sih. Kalau misalkan ada yang punya pacar beda agama, udahlah, nggak usah lah, karena ribet. Jadi seperti itu ya, cari aman aja ya? Iya, cari aman aja udah, karena ribet. Karena ini LDR bukan soal tempat nih Kak, kalau masalah beda agama. LDR agama dari banget, undang-undang aduh, beda-beda. Betul. Ya menarik banget sih Kak ini. Untuk kakak sendiri proses awal menulisnya bagaimana nih Kak? Apakah emang kakak dari kecil sudah suka menulis atau bagaimana? Oh, kalau gini ya. Sebentar ya, ini saya save file dulu. Bentar. Jadi kalau soal nulis itu sebetulnya saya dari kecil itu sebenarnya bukan sering nulis sih, tapi seneng baca. Jadi saya dari kecil, dari SD itu seneng ke perpustakaan. Jadi gini ya, kalau kita sering baca kan otomatis pikiran kita kan jadi aktif ya. Jadi kita terpacu buat mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Dulu, jadi waktu zaman mahasiswa itu sebetulnya saya udah mulai nulis tapi belum publikasi. Jadi sekedar nulis biasa aja, nggak saya publikasi. Publikasi juga biasanya lewat web di kampus aja. Jadi kayak misalkan di organisasi-organisasi itu saya publikasi di misalkan karena dulu kan waktu mahasiswa saya di UI itu jadi hakim konstitusi di Mahkamah Mahasiswa UI dulu waktu di UI tahun 2014-2015. Nah itu biasanya saya di situ nulisnya di web Mahkamah Mahasiswa. Mungkin masih ada tulisannya, saya juga nggak tahu, mungkin udah nggak ada juga. Nah, kalau untuk proses menulis yang sifatnya profesional dalam tanda kutip, artinya dipublikasi dan punya nomor, kalau buku kan ada ISBN, kalau jurnal terindeks di di Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 4 atau Sinta 5, itu baru mulai ketika saya jadi dulu masih CPNS. Jadi waktu saya CPNS 2018 itu baru saya mulai publikasi. Karena apa? Isu-isu yang dihadapi itu yang isu-isu yang memang real kita hadapi sehari-hari di profesi hakim gitu. Jadi ketika itu saya ada triggernya, ketika ada triggernya, harus dipublikasi nih tulisan nih, biar orang bisa baca. Gimana caranya? Bisa lewat jurnal, atau lewat buku, atau artikel di koran. Pilihannya 3 itu. Kalau untuk buku, waktu itu saya belum nemu platformnya, karena kan saya belum ada pengalaman untuk menulis buku kan. Jadi belum ada platformnya, waktu itu saya pilih untuk dipublikasi di jurnal ilmiah. Waktu itu karena di Mahkamah Agung itu ada jurnal yang dikelola oleh Mahkamah Agung, ada 2, jurnal hukum dan peradilan sama jurnal hukum peratun. Jurnal hukum peratun itu dikelola sama Peradilan Tata Usaha Negara dirjennya. Nah, waktu itu saya pilih di jurnal hukum peratun. Akhirnya saya tulis lah di situ, masuk 2018. Masuk juga di majalah Varia Peradilan. Jadi saya masukin di majalah juga. Nah, untuk prosesnya sendiri sebetulnya yaitu tadi berawal dari keresahan, gimana caranya kita menghadapi permasalahan di kondisi yang kita hadapi sehari-hari gitu loh. Nggak jauh-jauh sebetulnya, kita nggak perlu jauh-jauh kan mencari masalah yang kita hadapi sehari-hari, kira-kira apa nih yang ada masalah gitu, kita selesaikan di situ masalahnya.
caranya menulisnya gimana? Pertama kita bikin sistematika dulu yang pasti. Karena kalau saya nih ya pribadi, saya nggak bisa nulis ngawang-ngawang. Jadi saya harus tahu sistematikanya. Walaupun saya bayangkan dulu nih, kira-kira tulisan ini tujuannya akan kemana. Nanti baru kita bikin kerangkanya di, misalnya kalau di komputer ya di Microsoft Word atau di Notepad atau di mana terserah. Tapi intinya kita bikin kerangkanya dulu. Sama seperti penulisan skripsi, disertasi atau tesis. Itu sama sebetulnya. Tapi bedanya kalau untuk penulisan ilmiah yang dipublikasi itu kita lebih bebas biasanya. Kalau di skripsi kan kita tergantung sama dosen pembimbing, atau di tesis kan sama juga, disertasi juga tergantung promotornya atau kopromotornya gitu. Tapi kalau di publikasi yang sifatnya bebas itu ya bebas, kita nulis apapun sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah nanti ketika ada yang challenge gitu. Nanti kan dikoreksi juga sama mitra bestari kalau di jurnal itu. Nah, sedangkan kalau buku, dulu waktu itu saya pertama kali menerbitkan buku itu 2018 bulan Desember. Itu buku yang pertama kali saya tulis itu temanya tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dan itu kemudian 2019 keluar peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang itu. Jadi saya nulis buku 2018, 2019 Mahkamah Agung bikin peraturan Mahkamah Agung soal itu. Nah, jadi proses perjalanannya begitu, ketika kita mengalami satu masalah yang kira-kira harus didiskusikan, ya kita diskusi dulu, kemudian kita rangkum kira-kira apa yang harus dibahas, baru kita bikin kerangkanya. Jadi tulisan kita tuh nggak ngawang-ngawang kemana-mana gitu loh, terstruktur dan sistematis. Itu sih kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan untuk pengembangan, itu yang penting adalah perbanyak referensi. Karena belum tentu apa yang kita tulis itu adalah murni ide kita. Bisa jadi sudah pernah dipikirkan sama orang-orang sebelum kita yang kita nggak tahu. Makanya kita harus perbanyak referensi. Itu gunanya baca buku sebetulnya. Jadi ketika kita melakukan penulisan, kita tahu kita nggak nyolong ide orang gitu loh. Atau kita nggak melakukan plagiasi ide. Jadi walaupun kalimatnya berbeda, tapi idenya kan sama, ya artinya kan plagiasi juga gitu loh. Kalau bisa kita banyak baca, itu tujuannya untuk itu. Jadi ketika kita menulis atau ketika kita mengutarakan satu argumen, kita punya dalil, ini dari mana pemikiran ini asalnya. Nggak ngawang-ngawang gitu loh. Jadi ada sumbernya lah gitu. Nggak asal sekedar nulis aja. Karena bisa jadi apa yang kita tulis sudah ditulis sama orang lain atau sudah dibantah. Ya, misalkan kita punya, jadi gini, kita punya premis A. Ternyata premis itu sudah pernah ditulis sama orang sebelum kita. Dan ternyata premis itu juga sudah dibantah oleh orang setelahnya gitu loh. Kan bisa jadi seperti itu ya. Makanya itu penting sebetulnya ketika kita mengacu ke satu tulisan, kita juga harus tahu apakah tulisan itu masih relatable atau enggak sama keadaan sekarang. Karena kondisi kan berubah, apalagi kalau hukum itu dinamis. Karena enggak setiap saat itu hukum pasti berubah. Baik di undang-undangnya yang berubah, misalkan beberapa kali perubahan gitu. Misalkan kayak contoh undang-undang dasar aja udah berubah berapa kali, udah berubah 3 kali, udah amandemen 3 kali kan. Gitu. Ketika kita merujuk ke buku yang masih menggunakan undang-undang dasar yang lama, buku-buku tahun 80-an atau tahun 90-an ya sudah nggak relevan sebetulnya. Kecuali kalau pengkajiannya pengkajian sejarah hukum, itu bisa. Tapi kalau terkait dengan teori-teori hukum itu udah nggak relevan lagi. Mungkin untuk sekedar perbandingan bisa, tapi udah nggak relevan. Itu contohnya. Jadi itu gunanya kita memperbanyak referensi. Nggak cuma hukum aja sih, semua juga. Apalagi kalau untuk di bidang-bidang yang saintek ya, karena itu kan lebih dinamis lagi sebetulnya. Karena kan teknologi pasti berkembang terus gitu. Baik kesehatan atau teknologi itu berkembang terus pasti. Makanya banyak referensi itu fungsinya itu salah satunya. Itu sih Mbak. Jadi kita pertama menulis itu berangkat dari keresahan, ide-idenya itu harus muncul dari yang benar-benar kita rasakan sehari-hari. Itu yang paling tulus ya. Tapi kalau misalkan kita mau cari ide yang ngawang-ngawang juga nggak apa-apa sih. Bebas-bebas aja. Karena bisa juga pengalaman yang sifatnya a priori gitu kalau kata Immanuel Kant. A priori itu apa maksudnya? Belum kejadian tapi udah kita bayangkan gitu kira-kira bakal seperti apa, itu a priori namanya. Kalau a posteriori itu sudah pernah kita alami terus kita analisis kira-kira apa, itu a posteriori, pasca pengalaman. Kalau a priori itu sebelum pengalaman. Nah, kemudian yang pertama itu tadi berangkat dari keresahan. Yang kedua kita harus tahu sistematika tulisan kita arahnya kemana. Tujuannya dulu, tujuan kita menulis itu untuk apa aja yang mau kita kembangkan dari tema itu. Yang ketiga kita buat sistematikanya, biar tulisan kita nggak lari kemana-mana dan harus sesuai sama tujuan yang sudah kita tetapkan di langkah kedua tadi. Baru yang keempat itu pengembangan.
Jadi ketika kita sudah punya sistematika, kita tahu apa yang harus kita tulis dari sistematika itu. Misalkan kalau di buku ya, bab 1 itu tentang apa, ya berarti rinciannya tentang apa. Terus baru yang terakhir kita cari referensi terkait dengan buku yang mau kita tulis, atau jurnal yang mau kita tulis, atau tulisan yang mau kita buat. Itu sih paling 5 langkah yang paling efektif kalau buat saya ya. Gitu Mbak. Ya, sangat terstruktur sekali ya Kak. Jadi buat teman-teman penulis yang lagi nonton video ini bisa banget nih mencontoh pengalaman atau cara kerjanya Kak Muhammad Adi Gunarima Sakti ini. Lalu Kak kan kebanyakan buku Kakak itu kan tentang hukum. Kok bisa sih satu buku ini, buku tentang apa tadi judulnya, Langit Skandinavia? Oh, itu puisi. Kok bisa keluar dari hukum? Antologi puisi, boleh diceritain nggak Kak? Dan isi puisinya tentang apa? Oh iya, jadi gini, kalau itu sebetulnya sih puisi itu kan tadi saya bilang ya, saya tulis dari tahun 2015 sampai 2019, 4 tahun sebetulnya. Jadi sebetulnya saya punya kumpulan puisi itu ada sekitar 200 sekian, tapi saya seleksi jadi sekitar 54, dan 3 atau 4 puisi terakhir itu bahasa Inggris kalau bisa dicek nanti. Jadi kenapa saya tulis itu, yaitu tadi karena berangkat dari keresahan-keresahan. Itu sebetulnya buku itu tuh buku tentang mantan saya dulu. Tapi jadi hal-hal yang saya nggak bisa sampaikan ke dia itu saya tulis lewat puisi. Jadi gimana caranya kita mengungkapkan keresahan itu nggak cuman masalah hukum tadi kalau saya semua terkait dengan masalah keseharian kita, yaitu kita bisa jadi bahan tulisan juga lewat sastra. Baik bentuknya itu puisi atau novel atau bentuk-bentuk sastra yang lain, cerpen misalnya, itu kan banyak pilihan gitu loh. Tergantung kita mau yang mana. Atau mungkin gabungan dari ketiganya juga bisa. Saya punya teman yang dia itu nulis satu buku isinya kompilasi. Isinya itu ada novelnya juga, ada cerpennya juga, ada puisinya juga. Jadi semua dijadikan satu sama dia. Itu genrenya saya nggak ngerti apa. Tapi yang jelas semuanya itu bisa jadi pilihan. Nah, terkait dengan platform yang kita pilih, kenapa puisi? Kalau saya pilih puisi, kenapa? Karena singkat. Jadi puisi itu kenapa? Sebenarnya sih puisi ada yang panjang juga ya, tapi kalau saya lebih cenderung puisi yang sifatnya singkat. Ya sekitar 20 baris, 20 bait itu udah cukup lah gitu. Jadi kan kalau puisi itu strukturnya gitu kan, dia ada kalau sajak itu kan dia macam-macam, ada sajak yang sifatnya kuno kayak misalkan Gurindam 12 yang di Raja Ali Haji itu kan salah satu bentuk puisi juga, tapi puisi yang bentuk lama gitu kan. Terus kayak misalkan tulisan-tulisan yang yang sifatnya itu kontemporer juga banyak, puisi-puisi kayak misalkan puisinya Aan Mansur. Kalau yang klasik itu misalkan Hairil Anwar tahun 45, angkatan 45. Terus angkatan 66 ada lagi, angkatan 66 ada, terus angkatan yang baru kayak sekarang Aan Mansur itu contohnya. Itu sih. Jadi atau misalkan Joko Pinurbo yang masih hidup sekarang. Kalau yang udah meninggal kemarin kan Sapardi Djoko Damono udah meninggal, almarhum. Nah itu bisa jadi rujukan juga gimana style puisinya mereka dalam sastra Indonesia, itu bisa kita jadikan rujukan. Kalau untuk luar negeri misalkan, kalau untuk penulisan kayak novel atau playwright itu apa ya, kayak naskah teater gitu, itu yang bisa dijadiin rujukan biasanya George Bernard Shaw, terus William Shakespeare kalau yang klasik ya. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris juga bagus tuh, baik dari William Shakespeare tapi yang versi udah diubah ke bahasa Inggris modern ya, karena dia tulisannya dia itu dalam Inggris kuno, archaic English. Tapi kalau George yang paling enak sih sebenarnya George Bernard Shaw, karena dia udah yang paling top lah kalau misalkan di abad 20 itu. Itu jadi kenapa saya pilih genre puisi, karena singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, puisi-puisi yang saya tulis itu yaitu hal-hal yang nggak sempat saya sampaikan tadi. Kayak misalkan saya janji waktu itu sama dia mau ke Skandinavia, mau sekolah di sana sama dia, itu nggak kesampaian. Akhirnya saya tulis. Terus alasan-alasan selanjutnya sih ya paling ya alasan-alasan yang sifatnya pragmatis sih, karena memang saya agak orangnya kurang kreatif dalam hal penulisan sastra, jadi saya pilih puisi sih. Itu sebenarnya sudah kejawab tadi ya kan. Jadi buku antologi puisi ini muncul karena keresahan oleh mantan, begitu ya? Iya, salah satunya itu. Iya begitu. Karena yang lain hukum nih, ini doang nih kan sendiri antologi puisi, ternyata jawabannya adalah karena keresahan
mantan gitu. Lalu kakak sendiri gimana sih untuk membagi waktu antara menulis dan pekerjaan kakak nih? Apalagi kan kakak seorang hakim begitu ya kak. Kakak sendiri bagaimana nih mengatur waktunya? Sebenarnya waktu tuh banyak loh. Kita semua punya waktu 24 jam. Kita kerja cuma 8 jam sehari. Ya kalau tambah istirahat siang mungkin 8,5 sampai 9 jam lah sehari ya. Kita masih punya waktu berapa jam berarti? Masih 16 jam. 16 jam kalau kita tidur 6 jam masih ada 10 jam. Karena itu efektif sebetulnya kalau buat nulis. Gitu. Jadi tinggal gimana kita manajemen waktu sih. Karena kita semua punya bekal waktu yang sama, tapi tergantung kita gimana cara pakai waktu kita kan. Kita kerja, ya oke lah kita kerja 8 jam cukup itu sebetulnya. Kalau misalkan kita lembur pun sebenarnya kan masih ada hari lain juga, weekend masih banyak, hari libur tanggal merah masih ada. Jadi tergantung pilihan kita, apakah kita bisa menggunakan libur itu secara produktif atau kita mau senang-senang, itu kan pilihan sebetulnya. Kalau kita butuh senang-senang, ya boleh, senang-senang boleh. Tapi kalau misalkan saya lebih pilih ketika kita bisa produktif ya kita produktif. Tapi kalau misalkan memang kita sudah penat, yaitu refreshing boleh lah. Tapi ya refreshing kan nggak setiap hari gitu loh. Ketika kita punya keresahan yang bisa kita tulis ya kita tulis. Itu preferensi sih sebetulnya. Nggak ada yang salah atau yang benar gitu. Tergantung preferensi kita mau kemana. Ketika kita mau melakukan hal yang sifatnya produktif, monggo. Kalau misalkan kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya refreshing untuk melepas penat kita selepas kerja ya monggo juga. Tergantung kita juga, ketika kita menganggap pekerjaan kita itu stressful ya sudah kita ambil yang refreshing kan mau nggak mau gitu. Tapi ketika kita enjoy dengan pekerjaan kita ya sudah kita udah selesai kerja ya udah selesai gitu kerjaan kita beralih ke yang lain gitu. Paling itu sih, jadi tergantung manajemen waktu kita dan tergantung preferensi diri kita juga kita mau ngapain gitu kan, itu kan preferensi aja sebetulnya, nggak ada salah atau betulnya. Gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri ya kak. Jika kita emang udah niat menulis, ya jika ada waktu kosong manfaatkan dengan baik untuk menulis gitu ya kak. Iya. Ya lalu nih kak, ini banyak banget yang tanya atau yang permasalahan ini sering banget terjadi di penulis-penulis dan saya juga udah sering nih tanya pertanyaan ini. Itu syarat untuk penulis agar tidak kehabisan ide, gimana nih kak kalau menurut kakak? Supaya tidak kehabisan. Ya itu tadi, sebenarnya ide itu nggak pernah habis loh, serius. Ide itu nggak pernah habis. Asal gimana caranya kita pinter. Jadi gini, modal terbesar seorang penulis itu curiosity. Kalau kata orang Inggris kan curiosity is the mother of invention. Keingintahuan itu adalah induk dari penemuan. Jadi ketika kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, kita itu bisa dilatih kok sebetulnya. Dari mana? Dari cara, banyak sih caranya, bisa berpikir kritis atau berpikir skeptis gitu. Ketika kita berpikir kritis atau berpikir skeptis terhadap satu tema tertentu, misalnya contoh, saya orang hukum nih misalnya nih, ada tema-tema yang sudah ajek misalnya udah diakui sama semua banyak orang misalnya, satu konsep aja misalkan konsep dalam hukum pidana tentang pembunuhan aja misalnya, pembunuhan berencana diatur di pasal 340 KUHP. Misalnya contoh nih ya, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum 20 tahun atau hukuman mati misalnya. Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Unsurnya kan jelas tuh, barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Itu kan sebenarnya jelas ya. Tapi kalau kita mau kritis misalnya, sekarang nih, KUHP itu asalnya dari mana sih? Dari Belanda. KUHP kita itu saduran dari KUHP Belanda tahun 1915 lewat Koninklijke Besluit tahun 1915. Dulu di KUHP Belanda itu tahun 1870 itu ya pakai bahasa Belanda dong, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia juga belum dikenal dulu. Tahun 1915 diadopsi itu pasal 340 KUHP dari Wetboek van Strafrechtnya Belanda atau KUHP-nya Belanda. Nah, kita lihat sekarang, itu terjemahan asalnya dari mana? Terjemahan resmi atau enggak? Ternyata bukan terjemahan resmi. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tahu, bener enggak itu terjemahannya? Lihatnya dari mana ya? Dari teks aslinya. Teks aslinya dengan rencana terlebih dahulu itu sebenarnya bukan rencana terlebih dahulu, tapi premeditated. Kalau di bahasa Belandanya itu, saya lupa. Pokoknya intinya itulah premeditated atau dipikirkan terlebih dahulu, bukan rencana. Jadi nggak perlu harus ada rencana, tapi ketika orang tersebut sadar
melakukan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka itu udah masuk ke unsur premeditated gitu. Jadi kalau di Belanda itu kan ada dibagi dua, kalau di Eropa itu pembunuhan dibagi dua, ada Doodslag, ada Moord. Moord itu murder artinya murder, pembunuhan biasa. Kalau Doodslag itu pembunuhan berencana, kalau kita bilangnya pembunuhan berencana, kan sebenarnya bukan pembunuhan berencana. Jadi yang dimaksud berencana itu sebetulnya bukan berencana, tapi dipikirkan terlebih dahulu, premeditated, yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Nih saya mau bunuh orang nih sekarang nih, gitu. Tujuannya buat bunuh orang. Bedanya dengan pasal 338 apa misal 338 KUHP itu pembunuhan biasa. Nggak ada unsur rencananya kalau kata orang Indonesia kan. Sebenarnya bukan unsur rencana, tapi emang nggak dipikirin terlebih dahulu. Misalkan orang tuh maunya tuh kita nganiaya doang, kita maunya tuh mukul dia biasa, tapi tiba-tiba orangnya mati. Nah itu bedanya di situ. Intensinya yang dilihat di situ, apakah dia premeditated atau enggak. Oh, unsurnya itu met for bedachten rade, apakah dia ada for bedachten atau enggak, dipikirkan dulu atau enggak. For itu kan di depan ya, for bedachten artinya dipikirkan dulu gitu loh. Apakah dia dipikirkan dulu atau enggak? Bukan head plan gitu loh, bukan rencana gitu loh. Jadi unsurnya itu bukan plan tapi for bedachten gitu. Beda kan? Jadi ibaratnya ada fenomena lost in translation di sini, ada fenomena hilang dalam terjemahan gitu loh. Itu kan sebetulnya kan orang udah ajek tuh, udah di mana-mana orang taunya pembunuhan berencana aja. Di TV bilang orang pembunuhan berencana. Di kelas-kelas di kampus dibilang pembunuhan berencana. Orang-orang di jalan juga bilang, di warkop bilang pembunuhan berencana. Tapi ternyata ketika kita bisa kritis, ternyata kita tahu sebenarnya itu bukan pembunuhan berencana, tapi premeditated murder. Doodslag, bukan rencana, tapi premeditated. Dipikirin dulu, nih saya membunuh orang nih. Jadi entah ada rencana atau enggak. Kalau rencana kan gini ya, saya mau bawa pisau nih, saya mau bunuh orang, saya siapin dulu pisaunya, diasah dulu, itu kan ada rencana berarti. Kalau ini nggak perlu, kita spontan nemu pisau di jalan terus kita tusuk orang juga itu udah pasti pembunuhan berencana ya dalam tanda kutip. Padahal nggak ada rencana kan di situ, tapi di situ masuk premeditated murder itu, masuk ke pembunuhan yang dipikirkan terlebih dahulu, met for bedachten rade itu. Jadi kan met opzettelijk and for bedachten rade, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu kalau terjemahannya ya. Padahal sebenarnya bukan itu gitu loh. Nah itu kan orang-orang lain mungkin nggak kepikiran ke sana karena mereka nggak kritis gitu loh. Tapi kalau kita mau kritis sebetulnya gitu. Ada hal-hal yang sifatnya itu sebetulnya nggak tepat secara konseptual tapi diakui oleh umum gitu loh. Itu yang bisa jadi bahan kajian kita sebetulnya dalam penulisan tema-tema tertentu. Itu contoh satu misalnya. Kemudian contoh lain, itu konsep-konsep yang memang ambigu dalam undang-undangnya. Undang-undangnya bahasa Indonesia sebetulnya, tapi undang-undang itu ambigu. Contoh misalkan di undang-undang, yang banyak lah undang-undang yang sifat ambigu kan, UITE kan banyak gitu kan. UITE kan biasanya dibilang pasal karet ya, kan gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya ide itu tuh sehari-hari bisa kita temui gitu loh, banyak. Apakah kita bisa kehabisan ide? Enggak, ide kita nggak bakal habis. Cuman gimana caranya kita bisa tahu ide itu bisa diaplikasikan atau enggak. Itu aja sebetulnya. Apakah kita mampu untuk mengeksplor ide tersebut menjadi satu tulisan atau enggak? Itu sebetulnya yang kunci itu. Gimana caranya kita bisa mengeksplorasi hal-hal yang sebenarnya jadi pertanyaan dalam kepala kita selama ini menjadi tulisan. Itu sebetulnya. Bukan mencari ide, tapi kita gimana caranya mengeksplor ide yang udah kita punya. Pasti banyak dong, baik mahasiswa atau bahkan anak SMA pun kan pasti ada dong pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Kalau hukum ya misalnya contoh, karena kan saya bidang hukum, pasti banyak dong pertanyaan-pertanyaan. Ini bener nggak sih misalkan orang mau amandemen undang-undang dasar lagi gitu, amandemen yang keempat bener atau enggak? Bisa nggak sih di amandemen, gimana cara amandemennya? Itu kan ide juga sebenarnya, bisa ditulis. Itu. Jadi ide itu nggak bakal ada habisnya. Tinggal gimana caranya kita mengeksplor hal-hal yang ada di kepala kita aja. Karena kita pasti punya pertanyaan dong, nggak mungkin manusia itu, nggak mungkin dalam 1 detik pun dalam hidupnya manusia itu nggak punya pertanyaan. Itu kalau menurut saya ya, pengalaman saya pribadi sih gitu. Paling itu sih Mbak. Ya, jadi menurut Kak Adiguna sebenarnya ide itu nggak ada habisnya ya Kak? Iya, nggak ada habisnya. Dan Kakak sendiri juga melakukan penulisan juga dari keresahan-keresahan gitu ya Pak Kak, yang tadi sudah kita bahas di sepanjang pembahasan tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak Guepedia itu seperti apa sih, dan pengalaman Kakak itu ke Guepedia bagaimana sih, boleh diceritain Kak? Jadi gini, kalau
pengalaman nulis pertama itu tadi yang saya bilang sama teman saya itu 2019 bulan Maret itu pertama kali saya tahu Guepedia. Jadi kan waktu itu saya nyari platform kira-kira yang benar-benar mudah untuk penerbitannya di mana. Nah itu akhirnya saya nemu tuh, saya searching di internet, akhirnya nemu Guepedia. Oh lokasinya juga dekat di Bogor, karena kan saya lokasi di Jakarta kan, sebenarnya domisili saya kan di Jakarta, dekat nih di Bogor nih. Terus saya cek kan, oh ternyata bagus juga. Yang penting dalam penulisan itu atau dalam publikasi itu gimana caranya kita dapat pengakuan secara administratif. Dalam hal ini misalkan kalau buku itu ISBN, itu yang paling penting sebetulnya. Kalau buku nggak punya ISBN itu kan berarti memang bukunya belum publish gitu, cuma dicetak aja gitu. Bedanya pencetakan dengan penerbitan kan itu. Kalau pencetakan ya semua orang bisa nyetak, tapi kalau penerbitan itu kan kewenangannya ini sebenarnya kewenangan Perpusnas. Jadi nggak semua orang bisa mengurus ke perpustakaan nasional, hanya pihak-pihak tertentu aja yang bisa akses ke Perpusnas. Salah satunya penerbit, baik dia penerbit yang sifatnya itu penerbit umum, kayak misalkan Gramedia dan lain-lain, atau yang sifatnya itu indie gitu loh. Nah, kenapa kita pilih platform yang indie? Karena memang mudah gitu loh, baik dari segi biaya maupun dari segi pengurusan administrasi. Jadi kalau saya pemilihan untuk Guepedia salah satunya itu, makanya saya punya 6 buku di sana. Di Guepedia itu saya punya 6 buku. Tadi 5 buku sudah disebut, yang satu lagi belum, tadi yang buku yang pertama. Yang paling pertama itu sebetulnya ada yang tadi kedudukan personal garantor dalam permohonan kepailitan itu 2019 bulan Maret. Itu. Lalu untuk pengalamannya sendiri bagaimana Kak? Apakah Kakak dimudahkan atau bahkan mengalami kesulitan? Oh, kalau pengalaman dimudahkan sih, alhamdulillah ya. Jadi kalau untuk penerbitan prosesnya kan paling lama paling 10 atau 15 hari kerja sih, nggak lebih dari itu. Tapi kalau untuk pencetakan mungkin agak lama karena kan proses cetak ya, jadi agak lama. Tapi kalau untuk proses penerbitannya sendiri, pengurusan ISBN dan lain-lain itu cepat. Karena kan yang tadi yang saya bilang, yang bisa ngurus ISBN ke Perpustakaan Nasional itu kan penerbit, salah satunya Guepedia itu. Jadi cepat kok di Guepedia itu cepat. Jadi salah satu alasan saya juga kenapa konsisten nulis di Guepedia adalah salah satunya itu karena cepat juga. Gitu. Dan apakah ada buku berikutnya Kak yang akan diterbitkan di Guepedia? Sebetulnya kalau buku sih draftnya sudah ada, tapi masih dalam proses pematangannya. Kayak misalkan saya mau nulis masalah hukum administrasi pemerintahan pasca Omnibus Law. Itu draft-draftnya sudah ada sebetulnya. Tapi kalau untuk dipublikasi belum matang, jadi belum bisa diterbitkan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan diterbitkan, gitu. Tentang hukum lagi, begitu Kak? Ya, jadi hukum administrasi pemerintahan pasca Omnibus Law Cipta Kerja. Itu sih tema yang diangkat. Luar biasa ya Kakak ya. Oke Kak, cukup untuk Zoom hari ini ya Kak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Guepedia. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, gimana pembicaraan tadi bersama Kak Muhammad Adi Guna Bima Sakti? Sangat menarik bukan tentang hukum? Nah buat kalian nih yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang hukum, kalian bisa beli bukunya Kak Muhammad Adi Guna Bima Sakti ini di guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Oke teman-teman, sekian dulu jumpa penulis untuk hari ini bersama Kak Adi Guna Bima Sakti. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui informasi-informasi lebih lanjut dengan penulis-penulis lain, kalian bisa tungguin video-video selanjutnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!